Halo. Hai, hai, hai. Baik kabarnya. Halo. Salken, Salken. Terima kasih Kak Dak TikTok Dep, JKT48 show-nya. Update kehidupan ya guys. Update kehidupan. Gimana ya? Hai. Gak apa-apa, gak usah sedih. Gak usah sedih, gak tuh shot sama aku. Kan nanti bakal ada show teater, kita bisa ketemu di situ. Terus apalagi ya, pokoknya masih banyak kita bisa ketemunya. Terima kasih ya kak Levinya. Yang penting kita sehat selalu ya, amin. Iya, emang buram ya, aku udah kocok-kocok kameranya kok guys. Info outfit to shot. Kalian yang keren aja deh menurut aku. Aku udah ada beberapa pilihan guys, tapi aku masih bingung. Nanti kita ngobrol, oke. Sorry kalau deh. Sumpah racun banget. Sumpah kalian tuh ya, kalau beberapa kan juga suka ada yang kayak DM aku gitu, racunin barang. Itu tuh kalian beneran racun, sumpah. Aku beneran kayak nyari gitu loh rasanya. Gak boleh racun, gak boleh. Tahu gak sih guys, aku sedih banget. Tahu gak sih, kan kemarin kan aku pakai itu kan, pakai kalung. Kalian tahu kan kalung aku yang kayak ada 2 gitu salibnya. Nah, aku kemarin terakhir pakai pas gereja kan. Nah, pas gereja udah tuh aku pulang ke rumah. Terus itu tuh kayak ya udah, kalungnya hilang. Iya, kayak aku harus cari lagi kalung yang kayak gitu. Karena itu aku beli di ini kan, di Thailand. Terima kasih kak hadir. Hilang. Terus yang tersisa tahu gak, liontinnya doang. Terima kasih kak Irfan mas datangnya ya. Dan ini yang tersisa, hanya ini yang tersisa guys. Aku nggak tahu, kayaknya nggak tahu deh kayaknya. Ya udah, nggak apa-apa. Aku harus cari lagi guys kalung. Sebenarnya aku kalung tuh banyak tau, tapi aku cuma pakai beberapa doang. Siapa yang tuh shot? Siapa aja yang tuh shot? Jangan, nanti ada yang panas tau. Menyinggung. Kan tau tweet aku yang menyinggung lingkaran gak? Aku pengen aku tadinya udah bikin caption kan. Tadinya mau ngomong menyinggung circle, tapi kayak gak, itu jokes ya guys, itu jokes guys.
Gak boleh menyinggung. No ya, no. Gak boleh, kita ngejokes aja ya. Aku BTW ya itu lagi belajar itu aja. Smart jokes. I know. Tahu gak sih, aku lagi belajar tahu. Sebenarnya ini aku kayak lagi belajar kan, tapi mau kayak butuh semangat gitu dari kalian. Awkward banget sih rasanya. Apaan sih butuh ya. Kalau kalian lihat PM aku, ya aku lagi belajar aja ya, semoga bisa mengerti. jujur kayak kalau belajar sekolah tuh kayak ya oke gitu kan. Terus tapi kalau belajar yang ada tujuannya, kayak pengen apa gitu, itu rasanya tuh kayak kok ini susah ya gitu, padahal sebenarnya kan topiknya sama. Iya, nggak usah mau aku udah siapa yang ya. Siapa yang kangen si udang? Kok kalian kangen sama udang sih? Aneh deh. Gak, aku nggak mau ngambil, males. Makasih, kangen anak-anak tim passion. Asik. Hamin berapa nih? Hamin berapa guys? Aduh, siapa yang excited banget? Bang, berapa hari lagi sih kalau boleh tahu? Ayo kita lihat kalender. Minggu depan guys. Mingdep guys, mingdep. Terima kasih Kak Rizky Pratama mas datangnya. Kak, serem gak video call jam sekarang? Video jam sekarangnya. Enggak. Sumpah guys, itu video udah lama banget. Terima kasih Kak Ucai mas batangnya. Itu udah lama banget guys videonya, kayak terus tiba-tiba baru di upload, terus kayak aku sudah menanti-nantikan video ini. Enggak guys, aku biasa aja. Dulu kenapa, coba kalian tanya aku dong, kenapa aku ketawa aja. Dulu aku sering dikagetin gitu guys sama papa aku. Papa aku ini kan orangnya ini ya, kayak tau lah ya, bapak-bapak seperti biasa. Terima kasih Kak Rizky Pratama mas batangnya. Itu tuh pasti itu muncul video dari grup bapak-bapak guys, yang kayak jump scare gitu. Itu udah pasti. Jadi hampir setiap hari papa aku tuh suka ngasih video gitu ke aku, terus ya, dulu kaget, sekarang udah enggak. Apa tuh artinya? Udah kebal ya, udah menjadi dewasa. Dewasa sesungguhnya, udah jago, easy man, easy. Makanya pas kemarin kayak gitu, ini mah easy man. Terus ada beberapa yang kayak iya aku udah pernah lihat guys, jadi ya udah. Enggak kok, aku kagetan juga orangnya kok. Kalau lagi kaget ya udah kaget, dididik dengan benar supaya nggak kagetan. Benar, udah jago berkat papa aku. Makasih ya papi. Aduh, apakah grup kalian juga kayak gitu? Aku curiga deh. Terima kasih Kak Rio mas batangnya.
Kamu kalau nonton film romance baru kagetan. Iya kayaknya deh, kaget. Terima kasih Kak Wisnu. Komodonya asik. Komodo di pantai, cakep. Mari kita santai. Gak jelas. Grup aku isinya pemanggil Oshibe. Eits. Terima kasih Kak Levinya. Scuba. Aku udah mulai muak sih guys sama scuba. Itu tuh dari mana sih? Tapi itu beneran emang ada scene yang kayak gitu si Fox-nya. Aku pernah nonton dia sih, tapi nggak pernah nonton dia lagi kayak gitu. Terima kasih Kak kuntilanaknya. Aku coba cari. Ya udah cari, ada asli, sumpah. Itu AI ya. Aduh, AI emang agak serem ya. Hari ini ngapain aja lah ya? Hari ini apa ya? Hari ini tuh ya kayak biasa aja sih guys. Kayak rakyat biasa gitu. Emang aku rakyat biasa. Untung live chat ini nggak bisa kirim stiker. Yo, kalau bisa ngasih stiker aku pusing guys liatnya. Ya guys, aku hampir setiap hari ketemu tim passion mulu nih. Hai. Senang banget. Tapi apa ya? Ya udah sih. Enggak, siapa yang bilang jadi bosan? Enggak. Iya, aku setiap hari ketemu sama tim passion terus. Gimana nggak berapi-api aku? Lampunya udah kayak api nih kita. Udang udah jadi api. Iya, udangnya udah matang, udah berapi-api berarti kan. Ayo, kamu udah berapi-api belum? Kalau aku sih passion banget ya, gak usah ditanya lagi. Udangnya udah matang, tinggal kasih cabai, makin panas, membara. Asik gak tuh? Makasih ya udah semangatin. Makasih Kak Wisnu, Mas Batangnya. Sedih amat lagunya. Iya nih, kayak siapa ya? Yaudah deh. Kita pokoknya kalau ada lagu sedih kita ini ya, kita skip. Kita mau have fun aja. Sumpah kalian suka dangdut ya? Bukannya gimana ya, nggak apa-apa. Music taste orang kan beda-beda pasti. Ada yang suka ini, ada yang suka itu, nggak apa-apa. Terima kasih Kak Wisnu live-nya. Tadi ada siapa ya? Terima kasih Kak Ucai, Mas Batangnya. Ya nih ada pengkliper. Apa ya ngomongnya yang benar? Clipper. Asik kalau katakan Naila. Aku takut guys kalau ada clipper. Terima kasih Kak Rizky Pratama, Mas Batangnya. Iya, clipper terkenal banyak sih sebenarnya di sini nih. Iya, yang suka video-videoin aku nih diam-diam, nge-screen recording aku diam-diam, nggak izin. Izinnya iya boleh. Aduh, nggak apa-apa.
Lucu banget. Aduh, iya nih, tobat nih yang suka diem-diem videoin, parah banget. Screen recordingnya dimatiin dulu, baru ngomong ke aku izin gitu, chat di sini, terus abis itu baru nyalain lagi. Makasih Kak Rizky Pratama, JKT48 show-nya. Gak merewek lab, enggak, belum ada masanya. Oke, berarti kalau mau ngedit izin, tapi kalau mau kalau mau ambil dia kebaca lagi. Gak bedah Gundam lab, lagi belajar tes kemampuan dasar sains dan teknologi. Jika A dan B memenuhi 9 per A plus 2B plus 1 per A min 2B sama dengan 2, dan B adalah 9 per A plus 2B kurang 2 per A min 2B sama dengan min 1, maka A min B pangkat 2 adalah 2B pensil lab. Benar. Oke, mari kita bedah ya. Oke, kita buka. Oke. Jika A dan B memenuhi 9 plus A, tadi awalnya kita harus cari, berarti kita harus cari A dan B nya berapa gitu kan. Gimana caranya? Jadi bentar, kita cari apa sih? Ya, ini adalah soal substitusi ya guys. Jadi kita cari 1 per ini dulu deh, 1 per A min 2B dulu. Habis itu ya kita kurangin ya. Coba pakai yang 2 per A min 2B. 2 dikurang min 1. Soalnya tadi satunya kita pindahin. Ya guys sih kayak gitu. Gak tahu bentar, fokus dulu ya guys. 1 min A 1 per A min 2B. Ya, coba kirim soalnya. Enggak dong, kita harus mandiri. Oke, sekarang kita lupain si 9 per A plus 2B nya ya guys. Kita fokus ke 1 per A min 2B sama 2 per A min 2B. Oke, 1 per A min 2B kita kurang sama 2 per A min 2B. Nah, hasilnya itu berarti tadi kan sama dengannya tuh 2 sama min 1. Berarti kan ini kita kurangin semua ya guys. Jadi 1 per A min 2B di dalam kurung 2 min A min 2B sama dengan 2 min dalam kurung min 1. Min ketemu min adalah plus, berarti belakangnya sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. Oke, itu udah. Sekarang kita ke yang pecahan tadi. Sama ada yang 2B itu. Aduh, apalah.
Nah, berarti tadi tuh si kelompok yang 1 per A-2B ini dia tuh plus awalnya guys, jadi plus 1. Nah, tapi kalau yang 2 per A-2B ini dia depannya min, berarti nah itu balik lagi tuh, min tambah min sama dengan plus, jadi 1 dikurang dalam kurung min 2. Nah, jadinya 1 plus 2 kan. Oke, berarti 3 A-2B sama dengan 3. Nah, itu 3-nya ada 2, berarti coret. Oke, coret jadi 1. Berarti A-2B sama dengan 1. Berarti kita bentar. Kok amin? Ya, kok iso ya bisa? Tadi kan apa sih? Tadi jawabannya apa sih terakhir? Terakhir ini 3 per A-2B sama dengan 3. 3 A-2B sama dengan 3. Iya, terus jadinya oh iya kan A-2B tadi 1 gak sih guys? Jawabannya 1 ya? Karena tadi A-2B nya kita jadi 1. Karena tadi 1. Iya kan? Karena kan 3 per A-2B sama dengan 3 kan. Berarti 3 per berapa yang hasilnya juga tetap 3. Jadi 3 per 1. 3 per 1 sama dengan 3. Bener gak guys? Hehehe. Terus iya tadi ya benar kan? Nih kita ulang nih. Buat yang baru masuk nih ya. Jadi soalnya adalah A dan B 9 per A plus 2B ditambah 1 per A-2B sama dengan 2. Dan 9 per A plus 2B dikurang 2 per A-2B sama dengan 1. Nah, maka A-B pangkat 2-nya berapa? Kita harus tahu dulu A dan B itu berapa. Tapi kita harus lihat dulu nih. Caranya dari yang si 1 per A-2B sama dengan 2 sama min 2 per A-2B sama dengan 1. Nah, pertama kita cari dulu si yang A2B ini apa? A-nya berapa, B-nya berapa? Ya kan? Nah, kita coba cari si yang 1 per A-2B. Kita kurangin sama yang min 2 per A-2B kan. Ya mumet juga aku juga liar 1 per A-2B dikurang dalam kurung min 2 per A-2B sama dengan 2 kurang dalam kurung min 1. Min ketemu min sama dengan plus. Berarti 1 per si A-2B nya kan sama aja. Jadi kita coret jadi tinggal 1 nih guys. Jadi 1 dikurang dalam kurung min 2 jadinya 1 tambah 3. 1 tambah 2 jadi 3. Terus yang sama dengan 2 plus 1 jadinya 3 juga. Berarti
terakhir jadinya 3 per A min 2B sama dengan 3. Nah 3 per berapa yang hasilnya 3, jadinya 3 per 1 sama dengan 3. Jadi A min 2B itu 1. Nah sekarang kita cari A plus 2B itu berapa. Kita coba cari. Tadi kan 1 per A min 2B itu hasilnya 1. Jadi ya udah. Tadi kan kita belum pakai yang 9 per A min 2 9 per A plus 2B nya. Sekarang kita pakai 9 per A plus 2B ditambah sama 1 tadi. Sama dengan 2. Ya kan? Sama dengan 2. 9 A plus 2B tambah 1 sama dengan 2. Nah, terus kan tadi ada si plus 1. Plus 1-nya kita pindahin aja karena dia nyasar sendiri. Plus 1-nya ke yang sama dengan yang bareng si nomor 2. Nah, karena dia dipindahin, itu udah beda dimensi. Jadi dia jadi minus. Jadi 2 min 1 ya kan. 2 min 1. Jadinya 1, berarti kan 1. Oh, kalau 9 per A plus 2B sama dengan 1, berarti bawahnya juga 9. Karena 9 per 9 sama dengan 1. Berarti A min 2B adalah 1 dan A plus 2B sama dengan 9. Oke. Nah, sekarang kita cari si A-nya gitu kan ya. Setelah join live aku jadi cerdas, amin ya Allah. Nah, terus aku bentar kan bentar. Ya udah kita coba dulu ya, aku belum kebayang. Ya udah, kan tadi A min 2B sama dengan 1. Terus A plus 2B sama dengan 9. Berarti kita coba satuin aja gak sih yang kita udah temuin. Jadi A tambah A terus min 2B ditambah 2B sama dengan 1 tambah 9. Ya gak? 1 tambah 9. A plus A, ya udah A. 2A. Terus plus min 2B plus 2B jadinya ya A dulu deh. kita cari A-nya dulu ya. Kan tadi A plus A. A plus A. A plus A sama dengan 1 tambah 9 jadi 10. Berarti 2A sama dengan 10. A sama dengan 10 bagi 2. Oh, jadi A-nya 5. A-nya 5. Terus B-nya berapa? Oh, B-nya ya udah. Kan tadi apa sih? B-nya kita coba yang plus ya. A plus 2B. A plus 2B sama dengan iya gak sih? A plus 2B sama dengan 9 kan tadi. Terus A-nya kita ganti jadi 5. Kan tadi udah ketemu. 5 plus 2B sama dengan 9. 2B sama dengan 9 kurang 5. Jadi 4. B sama dengan 4 bagi 2. 2, bro. Berarti A-nya lama WKWK. Ya udah sih. Sip deh yang cum laude. Ya udah, sekarang berarti A-nya 5, B-nya 2.
Berarti tadi kan soalnya, maka A min B2 adalah 5 dikurang 4 pangkat 2. Jadinya dikurang aja gak sih? Boleh gak? Iya. Enggak dong. Tadi 5 tambah 2 pangkat 2, 4. 5 tambah 4. 5 kurang 4. Iya, A min 2B. A min B pangkat 2. 5 kurang 2 pangkat 2. 5 kurang 4. 1. Udah jadi 1. Jadi jawabannya 1. Jadi sejauh ini aku udah jauh-jauh loh. Jadi jawabannya 1. Apa sih? Verifikasi dulu bos. Gimana caranya verifikasi? Tapi menyenangkan kan? Ya seneng sih, cuma kecewa aja. Siapa tahu kan kita ngelihat soalnya tuh udah semrawut gitu kan. Terus aduh, jawabannya 1 doang, kayak sangat disayangkan guys. Ya udahlah ya. Udah, kita tutup lagi deh. Penonton kecewa jujur, iya. Ya udahlah ya. Ada lagi gak sih yang kita bisa pelajari dari sini? Seorang pelajar berencana untuk menabung. Aku nggak bisa nih. Aku kalau soal cerita tuh kayak seorang pelajar berencana untuk menabung di koperasi yang keuntungannya dihitung setiap semester. Apabila jumlah tabungan menjadi 2 kali lipat dalam 5 tahun, maka besar tingkat suku bunga per tahun adalah. Dia nggak nyebutin awalnya dia nabung tuh berapa dan hasilnya berapa. Kita nggak dikasih tahu guys. Jahat banget. Seprivacy itu kah? Hei, seorang pelajar berencana ya boleh berencana, tapi kasih tahu lah. Ya udah, ini berarti tentang bunga ya guys. Ini tentang bunga. Dia bilang kalau jumlah tabungannya itu menjadi 2 kali lipat dalam 5 tahun itu. Oke, dia menabung di koperasi, keuntungannya itu dihitung setiap tahun. Setiap semester berarti 1 semester 6 bulan. Berarti 1 tahun itu 2 kali. 2 kali 5, 10. Ya, 10 semester nih dia. 10 semester. Berarti dia kayak ini kayak, iya benar, ini akar-akaran guys. Emang akal-akalan ini soalnya. Ya udah, kita coba dulu ya. Jadi keuntungannya tuh kan setiap semester itu ada 6 bulan. Berarti keuntungannya si bunga per semester, ya guys sih. Terus 2 kali lipat 5 tahun, 10 semester berarti. Jadi besar tingkat suku per tahunnya berapa? Berarti rumusnya apa ya? Yang awal kali 2, ya guys sih. Yang awal sama dengan 2 kali yang hasilnya kan. Si modal awal ini sama dengan 2 kali modal akhir. Iya, berarti kita pakai rumus modal awal sama dengan modal akhir dalam kurung 1
satu plus bunga per periodenya, ya kan? Ya gak sih? Berarti satu plus bunga per 2. Terus pangkatnya si semester 10. Berarti 2 sama dengan 1 kali bunga per 2 sama dalam tutup kurung 10 pangkat 10. Berarti ya udah, berarti si pangkat 10-nya kita geser ke yang si angka 2. Terus jadinya 2 akar 10. Gitu ada gak sih? Ada sih di sini. 2 dalam kurung 2 akar 10 min 1. Ya udah, itu jawabannya kali ya. Ya gak sih? Gak tahu aku juga. Aku kalau bunga-bungaan aku gak bisa, guys. Ya gitu kali ya, guys. Iya kali ya. Yang ngerti bunga-bungaan, yang kerja di bank boleh dijawab pertanyaannya kakak. 1 semester berapa semester, itu hitungannya per bulan. Kok 1 semester berapa semester? 1 tahun berapa semester? Kan 5 tahun, berarti 10 semester dong hitungannya. Iya, berarti yang berbunga-bunga cuma hati aku. Ya deh, boleh aja nih yang kayak gini aku terima. Yang soal kayak gini aku gak terima, guys. Iya meren, iya kali ya. Iya meren. Langsung logat Sunda gitu. Kenapa sih emangnya kalau aku logat Sunda gak boleh emangnya? Kenapa sih? 10% kan 10 semester. Dia cuma nanyanya, kakak ini teh gak ditanyain persentasenya berapa bunganya, tapi ditanyain besar tingkat suku bunganya per tahun. Terus di sini ABCDE-nya cuma ada 2 kali dalam kurung akar. Kayak gitu semua kakak, gak ada yang persenan. Iya, aku orangnya disunda-sundain, maksa aku emang orangnya. Bukan orang Sunda aku, tapi mah ya udah ikut wae. Coba tanya. Ya amin, ya ampun, aku jadi orang Shanghai tapi nggak bisa bahasa sana, gimana dong? Apalagi MTK mah, aduh pusing kakak aku mah. Ya udah kita pusing bersama. Namanya Abi tak ngerti, tapi kan ini 10 semester berarti 5 tahun kan? Iya 5 tahun, emang di soalnya teh 5 tahun atuh dari tadi. Noh, katanya apabila jumlah tabungan menjadi 2 kali lipat dalam 5 tahun, ditanyainnya mah 5 tahun, percakapannya teh di 5 tahun. Minum dulu. Aku teh tak ngerti juga tuh. Ice breaking, bukan ice breaking, water breaking. Water breaking. Maksudnya bunganya dihitung per tahun atau per bulan. Soalnya setiap semester ada 6 bulan yang iya, jadi dihitungnya per tahun. Dihitungnya kan per tahun ya. Tapi dia ngasih tahu dihitungnya per semester, tapi dia tuh ngabungnya udah secara total tuh 5 tahun. Berarti kan setiap semester kan nambah keuntungannya. Berarti nambah 10 kali dalam 5 tahun itu. Ya kan? Kalau pertaruhan cinta gimana, Lab? Itu tadi kan
telepon si Fritz ya. Iya, kita yang dia tapi kalau uang mah ngerti guys. Aku tuh kalau MTK kelemahan aku di uang guys. Aku tuh nggak bisa tentang uang. Terima kasih kak kompasnya. Iya, dia tuh kayak dia cocok deh jadi akuntan, sumpah. Aku kalah kalau soal cinta. Ini mah bukan soal cinta kak, ini soal bunga. Nih, si seorang pelajar, si ceritanya si pelajarnya atau ini pelajar siapa ini ngerepotin aku sampai bingung tau guys. Cinta 10% per semester, berarti kalau 5 tahun kalau 5 tahun bunga tapi Abi lagi terbunga-bunga sama Teteh Lepi. Ayo wae lah. Ente kadang-kadang ente. Iya 100% nggak ada guys cinta 100%. Emang iya ada guys. Coba kasih tahu guys yang sudah berpengalaman, apakah kalian sudah 100% cinta? Udah pernah merasakan apa itu 100% cinta? Kan? Streamers digodain. Iya, tapi mari kita balas dengan logika guys. Bohong itu tuh bohong katanya. Terima kasih Kak Wisnu mas batangnya. Iya. Yang 100% itu apa guys? Yang 100% itu memori habis 100%. Iya itu aku. Stiker apa guys? Aku ada stiker apa emangnya? Yang 100% itu baterai aku. Ya sekarang aku udah 89 guys. Viewer suruh cek baterai HP. Iya, sama siapa? Aku enggak ya. Ya kalah ya udah. HP aku berapa ya? 75. Tahan itu sampai 4 jam lagi. Oke, bos. Guys, menurut kalian malam ini aku belajar apa enggak? BTW masih ada 9 lembar lagi. Belajar dong, tapi jangan di live. Kamu aja yang pusing, aku jangan. Nih, ini namanya egois guys. Orangnya egois nih yang kayak gini. Aku melihat ada orang egois di sini. Gini ya rasanya. Gak apa-apa sih. Jadinya aku nanti smart sendiri, asik. Smartphone, iya. Egois. Iya deh. Hai Via apa? Jadi mau Via apa? Spill outfit kemarin tuh ngapain ya? Oh iya kemarin gereja, makasih. Oh iya Jumat Agung. Oh itu kemarin ya?
Baju hitam sih, biasa. Baju hitam aja, turtleneck, udah. Tapi kayaknya aku nggak cocok deh turtleneck guys. Kayak turtleneck tuh cocok buat ini gak sih, buat yang lehernya panjang. Aku lehernya nggak panjang-panjang banget guys. Aku lehernya nggak panjang-panjang banget. Iya, besok Paskah. Jangan lupa ibadah ya, yang ibadah. Jerapah juga nggak cocok pakai turtleneck. Nggak ada yang nyuruh sih. Nggak ada yang nyuruh jerapah pakai turtleneck. Ya boleh dicoba, tapi kayak nggak usah deh. Giraffe neck cenah. Iya moren. Thank you guys. Namanya aja turtle, buat kura-kura berarti lab lah. Tapi guys, tapi turtle juga lehernya nggak panjang gak sih? Kenapa turtleneck cocoknya buat buat orang leher panjang? Tapi turtleneck itu kan dipakai sama orang kan, sama manusia. Terus namanya turtleneck. Cocoknya yang lehernya panjang. Nah, lehernya panjang jerapah. Let me think guys. Let me think. Jangan dong. Menit 2 turtle. Iya, makasih. Aduh. Turtle keberapa? Pertama ya itu, kalau aku udah mythic guys. Aku udah mythic, jangan main-main sama aku guys. Jangan main-main. Terima kasih Kak Wisnu, Mas Batangnya. Enggak orang. Ya gitu deh. Udah ku zoning nih. Apanya turtle aku? Jangan dong. Jangan. Ih, aku tuh baru ngerasain guys. Jadi kan aku selama ini tuh aku pakainya Kagura terus kan. Hampir setiap hari aku pakai Kagura. Terima kasih Kak Levinya. Terus aku tuh jarang banget nemu yang musuhnya pakai Kagura guys. Nah sebenarnya kan kalau musuhnya pakai Kagura mungkin ada dua sisi ya, ada dua hal, ada hal positifnya, ada hal negatifnya. Hal positifnya aku bisa tahu nih gerak-geriknya dia, pasti kan kurang lebih mirip kayak aku kalau main kan. Nah tapi sisi negatifnya ternyata Kagura tuh ngeselin banget. Aku kesel banget guys sama Kagura. Kayak kenapa sih Kagura ternyata kok jahat banget ya. Kayak kalau emang musuh yang pakai, kenapa sengeselin itu. Bahkan ngeselinnya tuh mirip sama kalau musuh pakai Nana. Aku tuh bingung guys. Terus ya udah dong, aku main nih, musuh aku Kagura guys. Terus kayak ya udah ngeselin banget. Males. Iya guys. Terus ya udah akhirnya aku pakai terus Kagura biar gak ada yang pakai. Hahaha. Terus pernah juga guys, aku lagi mainkan sama saudara aku, main ML. Kita rank nih guys. Terus ranknya tuh harus ngeband kan. Nah udah gitu kan aku mau pakai Kagura, tapi aku tuh di urutan yang keempat gitu loh. Terus saudaraku tuh urutan kelima buat ngepick hero nya. Terus ternyata aku kira tuh itu udah giliran aku buat ini kan, pilih hero. Ternyata itu masih tentang ngeband
Terus akhirnya aku pencet Kagura, terus pas aku udah pencet lah ke band. Sumpah ke band guys. Terus aku langsung kayak nengok-nengokan kan sama saudaraku kayak, lah kak. Lucu banget sumpah. Aku kayak ya elah, nggak pakai Kagura deh ini. Tapi nggak apa-apa, aku masih ada hero lain. Aku nggak cuma Kagura guys. aku ininya apa namanya, titlenya ada 3 guys. Sekarang aku bingung deh, kok sekarang kayak cepet banget ya dapat title segampang itu guys. Aku bahkan dulu mau punya title Kagura aja itu susah banget. Iya, itu tuh susah banget. Iya sih, emang yang masih yang coklat, tapi dulu tuh bahkan dapet yang coklat pun susah banget guys. Parah, susah banget. Terima kasih Kak Levinya. Enggak. lokasinya mah sama yang dulu beda. Beda sama aja gak sih? Nggak ada yang beda. Jadi kayak ya udah Tangerang terus. Jadi ya udah. berarti saingannya dikit guys sekarang. Aku sekarang itunya Kagura, terus sama Chang'e. Aku lagi suka pakai Chang'e juga, karena aku mikirnya kalau Chang'e kan udah beda kan magenya tuh beda sama yang Kagura. Yang kalau Kagura tuh yang apa sih, aku lupa namanya. Tapi kalau Chang'e nge-burst kan. Oh iya itulah ya. Aku nggak terlalu ngerti guys. Mending MTK apa fisika Lev? Dulu ya guys, aku tuh pertama kali belajar fisika itu aku udah langsung gak suka. Sebenarnya gak boleh juga sih, tapi kayak ya nggak suka aja, ada alasan tertentu. Jadi ya udah, aku lebih baik MTK kayaknya. Padahal praktiknya seru guys. Fisika menurut aku seru banget. Dulu aku sering praktik yang kayak apa tuh namanya, yang tentang baterai. Terus yang baterainya tuh bukan dari baterai langsung, kayak dari buah, apa sih, dari jeruk nipis ya, pakai paku. Aku inget banget. Terus deh gitu ada juga praktek yang kemarin aku habis bikin praktek tau guys. Jadi kemarin tuh aku bikin hidrolik dari stick es krim, terus pakai paku payung, ya udah, sama pakai suntikan. Seru banget, jujur seru. Jadi kemarin tuh kayak bikin hidroliknya dulu nih, pakai stick es krim sama paku payung. Abis tuh sebenarnya kan udah bisa kan kita gini-giniin sendiri, tapi gimana caranya biar kita tanpa gini-giniin gitu. Caranya kita pakai suntikan. Jadi suntikannya tapi yang gak ada jarum ya guys, pakai suntikan yang ya udah kita harus punya 2 suntikan. Terus suntikannya tuh ujungnya dipakein selang ke suntikan yang satu lagi. Nah terus yang satu ini, suntikan yang di sini itu kita isi air guys, sama si suntikan yang ini, si atasnya yang buat gitu, itu tuh ditempelin ke hidroliknya, si kaki hidroliknya. Terus ya udah, jadi kan dia kan kayak kempes gede, apa sih kempes, terus ini juga kan ya ada airnya kan. Berarti airnya ke sini. Terus nanti kalau ditarik lagi dari sini, si airnya ke sana lagi. Jadi dia turun lagi si hidroliknya, kayak gitu guys. Ya, dipompa agak rumit. Jujur, aku kayak ya udah deh, maaf nggak ngerti. Ya udah aku
aku gambarin nih guys, untuk kalian aku gambarin guys. Jadi ini hidroliknya. Gimana sih? Terus ini ke sini. Sorry guys kalau aneh. Nih. Jadi ini kan hidroliknya. Terus ini yang buat si itunya kan. Ini suntikan ya. Aneh ya. Sorry guys. Aku nggak bisa tahu gimana ya hidrolik tuh. Oh, salah. Sorry guys. Ini satu gambar. Iya nih, aku udah lama gak gambar guys. Apakah skill gambar aku hilang? Oh my god. Oke. Aku salah guys. Jadi harusnya kok gini sih? Kok aku yang bingung sih? Ya terus ini sumpah, ya ampun. Oke. Nih udah lah ya, ini pasti bisa lah ya pegang gitu guys. Bener. Maaf udah bikin bingung. Ya gitu. Jadi ya udah ditekan, terus ini lagi tekan gitu. Ya aman, bagus kok, makasih ya. Makasih. Bisa dinaikin berapa kilo? 1 ton muat. Aman. Tenang aja. Good. Oke. Tapi ya karena kemarin tuh aku pas awal bikin aku tuh agak ngasal kan buat si pakunya. Ya udah jadinya miring-miring. Jadi aku bikin ulang. Yes. Dan itu ngeselin banget guys. Ngeselinnya gimana? Karena ya si airnya tuh kayak mungkin karena si selang aku terlalu gede ya diameternya, jadi nggak terlalu pas. Padahal itu tuh aku udah lemin kan di antara si selangnya sama si ujung si suntikannya itu. Nah itu tuh nggak pas, jadi kayak airnya keluar. Aku tuh males ngerembes jadinya bener. Tapi untung ada alas kan, jadi kayak ya udahlah. Aku tuh nggak suka praktek yang mengotori gitu loh guys, yang kotor gitu. Diameter selangnya kegedean. Iya benar, kemarin tuh kayaknya berapa ya, kayak 5 mm deh. Terus jadinya ya udah, harusnya paling 3 mm lah. Aku udah
aku udah mengerti tentang MBTI guys. Jadi sekarang aku pengen tebak MBTI Gen 12. Aku mau tebak MBTI Gen 12. Seru gak sih? Oke. Siapa dulu guys? Siapa dulu guys? Sama alasannya. Oke. Ripka I pasti. Karena dia tuh ya nggak ekstrovert guys, kelihatan. Nggak, dia bukan ekstrovert. Dia kalau biasanya sih ya udah. Dia kan tapi ngomong dulu mulu. Ngomongnya sama yang dia ini doang guys. Yang dia nyaman aja gitu. Dia tuh orangnya pendiam tahu. Sumpah dia pendiam. Terus kayak kalau ngomong tuh mikir dulu. Itu I banget, I parah. Lanjut iya. Terus antara N sama S, menurut aku dia S deh. Dia nggak percayaan gitu loh. Tapi pokoknya dia harus lihat dulu. Terus kalau kayak faktanya kayak gitu, oh ya udah, dia bakal mingkem. Dia nggak suka berhayal PT doang tuh, PT udah itu doang. Tapi kesehariannya kayak enggak deh dia. Kayak dia enggak yang ngayal. Dia suka ngayal juga sih. Apa ya? Tapi kayaknya S deh. Aku percaya dia S. Gak tau, aku feeling aja. Intuisi ya. Yes. Terus apa ya? Thinking sama feeling. Dia thinking banget. Iya, dia kayaknya ISTJ deh. Iya, aku percaya dia ISTJ. Dia orangnya nggak berantakan. Terus, iya, dia thinking. Dia ISTJ sih, menurut aku ya. Tapi dia nggak sekaku itu guys. Dia nggak sekaku itu. ISTJ kan kebanyakan orang mikirnya kaku ya. Enggak. Dia terplan emang sehari-harinya. Iya sih, menurut aku dia kayak, kalau ceritanya nih ada ya, Gen 12 kan sering banget nih beberapa orang yang kayak tiba-tiba ayo kesini yuk atau kemana secara mendadak. Terus dia yang kayak nggak deh gitu loh. Karena aku rasa dia udah punya jadwalnya sendiri gitu loh. Dia udah siapin malamnya nih mau ngapain. Terus pokoknya dia udah punya kesibukan sendiri. Itu kayak dia ISTJ menurut aku. Oke, Ripka ISTJ, kita catat. Ripka ISTJ. Bentar, di halaman yang baru deh. Kita coba ya. Tapi aku nggak yakin deh. Nggak tahu juga sih. MBTI. Sini deh. MBTI Gen 12. Terus nanti kita ini ya guys, kita coba kayak double check. Kita coba nanti hubungin orangnya. 1 Ripka ISTJ. Oke. Jangan, nanti dulu aja kita kumpulin semuanya. Oke, yang kedua. Yang kedua siapa? Nacia. Aku sih yakin dia guys. Aku yakin dia 100%. Tapi katanya dia tuh tes MBTI hasilnya I. Percaya gak? Aku sih enggak ya. Paling itu beda tipis aja gak sih? Enggak, kayaknya nya tuh kayak 60 lah gitu. Iya kan? Enggak. Jadi aku bakal tulis dia tetap dia Terus dia feeling banget.
dia feeling banget. Udah ketemu nih huruf ketiganya. Terus dia P banget. Guys, dia P. Kayak dia ENFP deh. Dia P banget. Dia adalah orang yang salah satu di Gen 12 yang suka bikin rencana yang mendadak. Tiba-tiba kayak bisa tiba-tiba spontan. Uhuy. Dia ENFP. Dia orangnya blak-blakan juga. Iya. Itu masuknya kemana ya? Tapi dia juga perasa. Menurut aku dia perasa banget. ENFP ya. Iya sih, dia suka ngayal juga. Ya udah deh, ENFP. Menurut aku. Oke, yang ketiga. Kanala. I. Aku yakin dia I. Enggak juga sih. Kayak dia E. Tapi dia I sih. Enggak, aku bingung deh. Kayak dia E. Aku yakin dia E. Karena dia bohongan aja itu MBTI, tes MBTI depannya I, dia bohong, itu pasti E. Dia itu yang pertama kali bisa, maksudnya kayak aku kaget banget dia udah sebesti itu sama Gen 13. Padahal waktu itu tuh kayak baru berapa hari doang. Dan tahu gak guys, dia tuh yang yang aku pernah bilang ke kalian, jadi Repa itu kan suka disuruh-suruh sama Kanala ya. Dan waktu itu pernah disuruh gini, iya yang pelukan itu katanya. Kan itu jadi Ripka sama siapa ya aku lupa, pokoknya gen 13 itu lagi duduk, jadi kayak sederet gitu guys. Tapi maksudnya itu tuh lagi main HP. Nah aku tuh bareng Kanala lagi ngobrol, terus dia gitu gak tahu kenapa tiba-tiba dia nyambungin ke situ kayak itu Ripka itunya dipeluk dulu. Kok nggak temenan sih kalian, sibuk semua sama HP, digituin guys. Terus kayak enggak semuanya harus ngobrol saat itu juga, enggak harus pelukan juga. Terus udah gitu itu dia udah bestie banget, dia tuh yang kayak aku kaget banget, kita baru kayak aku tuh udah mulai kan bareng Gen 13 kayak iya dia tuh yang udah di tahap ya kan gitu, udah yang kayak gitu. Terus aku yang kayak it's terus ya udah deh, pokoknya udah keren deh Kanala tuh bersosialisasinya. Menurut aku dia orangnya supel banget. Jadi ya dia sih, dia bonding banget, dia kebersamaan. Dia S atau N ya? Dia N sih. Dia N gak sih? Tapi bentar, aku pikir dulu. Oh kalian gak ada yang S? Itu Ripka S. Ripka S. Dia juga bentar. Kanala N sih, suka berteori juga. Terus tapi dia orangnya nggak yang dia ngerencanain sih, tapi yang kayak masih labil gitu. Kadang dia tuh kayak dia kayaknya nggak terlalu realistis gitu deh. Cidelin S. Iya.
Dia S terus belakangnya J pasti. Dia rapih soalnya. Bentar, Kanala dulu guys. Menurut aku dia N deh, Kanala. Terus dia thinking atau feeling ya. Dia tuh suka berekspresi sih, tapi F juga deh. T sih dia, T ya. Iya ya. Dia kalau tapi dia kalau bikin solusi ya, maksudnya dia kalau serius guys, nggak yang kayak melibatkan yang dia tuh mikir yang seharusnya gitu loh, yang kayak ya seharusnya gitu sih gitu loh. Kayak T, iya dia T, makanya dia cocok bareng Nacia karena si Nacianya F, jadi dia yang nenangin kayak udah santai kawan, santai kawan, benar. Tapi belakangnya P tetap, jadi beda di T sama F nya sih menurut aku mereka ya. Jadi dia Kanala antara ENTP sama INTP guys, tapi bisa juga I sih, kayak I deh. Aku tulis dia I ya guys, INTP. Keempat siapa guys? Ciarali aku udah tahu, nggak asik dong. Ciarali tuh introvert. Terus N, F, INF, P, J. Iya J. Dia rapih, dia feeling banget. Dia orangnya tuh yang kayak dia peduli banget sama semuanya guys. Dia peduli, kalau kayak debat dia pasti yang kayak dia jadi perantara, terus dia yang kayak oke, menurut kamu gimana, tapi kamu gimana kalau kayak gini, oke gak, kalau kamu gimana. Nah itu dia pasti kayak gitu, Terus N, iya dia orangnya nggak terpaku sama itu aja, dia kayak di luar nalar. Oke, INFJ. Oke, INFJ. Siapa lagi guys? Ciolin guys, udah pasti. Dia kayaknya I-nya tuh bisa 80%-an deh menurut aku. Terus menurut aku dia INTJ. Menurut aku dia INTJ guys. Gak tahu kenapa, tapi dia kayaknya INTJ. Oke. Kenapa? Karena aku seringnya tuh kayak, kan aku lebih sering bentar. Gimana ya jelasinnya? Enggak karena itu. Tapi kalau introvert udah pasti, kalian pasti udah tahu. Terus N-nya dia suka bikin kemungkinan, tapi dia juga bisa ISTJ sih menurut aku. Karena dia kadang terpaku sama itu aja. Gitu. Menurut aku. Jadi antara ISTJ atau INTJ gitu. Kalau thinking dia udah pasti thinking. Terus kalau J udah pasti banget dia J. Abis dia udah punya
plannya sendiri. Tapi dia sih. Ya udah, nomor 6 siapa guys? Siapa lagi guys? Jadi N apa S? Ya tergantung lah ya, nggak tahu. Antara INTJ sama ISTJ aja deh. Kanala juga deh, aku nggak yakin dia I juga. Erin. Aku sebenarnya udah tahu sih dia apa. Dia dia MBTI-nya sama kayak Shinji Evangelion. Dia F banget. Dia F. FP, dia FP. INFP. Menurut aku dia INFP. Ya. F-nya udah parah itu F banget. Terus iya dia I. Terus N-nya iya. FP iya. Oke. 7. Siapa guys? Fritzi. Dia bukan N. Dia S. Parah. Dia S parah. ISTJ. Ya. ISTJ. Aku nggak tahu kenapa, tapi entah kenapa ISTJ adalah dia. Benar-benar ISTJ benar-benar dia banget menurut aku. Tapi Fritzi sama Ripka beda ya. Berarti kayaknya Ripka bukan ISTJ deh. Apa ya? ISTP? Iya ya. Oke, antara ISTJ sama ISTP kalau Ripka ya. ISTP, iya sih. Oke, lanjut. Siapa lagi guys? Fritzi gampang banget guys, oh my god. ISTP dia. Kalana E. Parah. Kalana E. Belakangnya P. Huruf ketiga F. EFP menurut aku. Antara N sama S menurut aku Kalana F sih. Menurut aku Kalana E-nya 99%, bener banget. ESFP Kalana ESFP sih menurut aku. Masa sih? S apa N ya? N deh, bener. Iya. Lebih condong ke N sih dia. ENFP. Oke guys. Oke. Siapa lagi guys? Cidelin itu menurut aku dia E sih. Enggak, dia tuh sebenarnya I, tapi sekarang ini jadi E. Dia bisa banget kayak ekstrovert banget, kayak ampe aku tuh nggak ngenalin dia. Tapi dia T terus dia P.
menurut aku. Terus kayak dia S deh, ISTP sih menurut aku, dia ISTP. Oke. ISTP menurut aku. Yes. Cilili. Cilili sih. Dia F. S, F. Tapi Cilili tuh iya sih. Menurut aku dia tapi banyak, jadi kayak bingung guys. Dia tuh banyak sisi I, banyak sisi E juga. Tapi dia tuh kalau dia tuh harus dipancing, tapi sekalinya dipancing dia tuh wah gitu guys, beneran. Tapi dia cepet calm down lagi gitu sih ya, dia I. Tapi dia langsung ngunjak kalau emang mau. Kalau yang lain tuh kayak emosinya bertahap gitu kan, senangnya tuh bertahap. Tapi dia tuh kayak melunjak terus nanti turun banget kayak gitu. I S F P menurut aku. Dia F banget guys, banget. Ya, menurut aku itu ya. Bener. Dia tuh pokoknya Cilili tuh harus ada yang kayak mancing dia deh pokoknya gitu. Iya, Gen 12 tuh introvert semua, hampir semuanya. Kok kalian gak percaya sih? Iya, pokoknya bikin dia kayak tertarik sama topiknya aja. Dia langsung kayak wow gitu loh. Oke. Siapa lagi sih? Kok kayak masih banyak yang belum? Kimi introvert. F dia J. Dia orangnya teratur banget. INFJ kayaknya INFJ deh. Kayaknya. Ya gak sih? Sumpah. ISFJ. Aku gak yakin. Soalnya guys, aku dulu punya teman ISFJ tapi beda. Dia beda. Tapi bisa jadi sih. Iya. I sama FJ. Tapi N sama S-nya aku nggak tahu. Dia sih lebih suka imajinatif deh kayaknya daripada cuma kayak faktanya aja gitu. Jadi iya, N sama S-nya tuh so-so banget. Jadi aku bingung. Menurut kalian apa guys? Tapi dia IN. Ya udah, kita coba tulis ISFJ atau INFJ ya. Oke guys. Ke-12 siapa guys? Ini udah 11 orang loh. Wow. Trisha I banget. ISI.
parah. Dia feeling gak ya? Kayak dia S, menurut aku dia S. Dia IS F FJ mungkin ya. Tapi dia feeling sih. Dia T deh. Antara T sama F. Tapi menurut aku dia T. ISTP ya. Enggak sih, tapi dia bilang dia sering banget ngomong kesian dan dia sangat amat memikirkan orang lain. Dia F. Ya gak sih? Dia sangat amat dia ISF J sama P nya aku nggak tahu sih. P nya ada. Iya sih, dia bisa P bisa J, jadi ya udah ISFJ atau ISFP ya guys. Oke. CRN udah tadi, antara ISFJ sama ISFP Trishanya. Ciolin udah. Kanaila I S F J. Ya gak sih? Menurut aku Kanaila I sih. Enggak, dia bukan E. Menurut aku dia bukan E. Kayaknya ISFJ deh. Kayaknya ya. Iya, Kanaila I guys. Aku percaya banget Kanaila I. Hah? Kok kamu bisa percaya dia E? Hah? Oh my god. Masa sih? Menurut aku dia I banget. Tapi dia F. Dia I F. S-nya banget juga. Nah, tapi dia orangnya bisa mendadak juga sih. Ya dia F. Ya udah P ya. Ya CFP berarti. Dia I yang condong ke E. Hah? Enggak. Menurut aku E-nya kayak 30% guys. Masa sih? Enggak. Iya, sumpah. Menurut aku ya, nggak tahu sih menurut kalian. Kan beda-beda ya, beda-beda. Tapi menurut aku kayaknya dia I. Siapa lagi guys? Kanaila ABC. Terserah deh. Siapa lagi guys? Nih yang udah Ripka, Nina, Kanala, Ciarali, Ciolin, Cierin, Fritzi, Kalana, Cidelin, Cilili, Kini, Trisha, Kanaila. Siapa lagi sih? Udah ya? Yang lulus tuh. Oh iya ya. Oh iya. Udah semua ya. Aku aduh, sekarang aku di tahap antara P dan J. Tapi kan kemarin aku juga bahas lagi kan MBTI bareng yang bareng siapa ya kemarin, bareng Ci Erin sama Ci Arali. Mereka bilang aku T banget,
parah, kata Ciarali. Aku T parah banget. Terus I-nya ya lumayan. N-nya ya N-nya mungkin. Terus sama aku ya, menurut aku kan aku tes, aku INTJ, tapi kadang aku juga nggak serapih itu orangnya ngerasanya. Jadi I parah, N parah, T parah, C parah, ini jelas. Kok gitu sih? Kok kalian gitu sih? Masa sih? Oh, enggak ah. Iya kan? Jadi makanya aku tuh antara INTJ sama INTP. INTJ katakan. Ya jadi aku pun gak tahu guys INTP atau INTJ, tapi ya udah deh. Yang penting aku I sama T. N-nya berubah sih, dulu S. Dulu aku orangnya S. Terus jadinya N. Terus ya udah antar J sama P. Kamu terstruktur. Itu dia. Gen 12 kan taunya aku terstruktur banget ya guys. Kayak kemana-mana tuh udah siap sedia banget. Enggak, aku malah takut INTJ. Aku suka bilang kan kayak haha, aku sama kayak si Lelouch atau Light Yagami dia ya. Siapa sih yang INTJ kalau di anime? Ya itulah ya. Terlalu di anime kan. Ya pokoknya itu, tapi aku malah takut karena kalau di ini kan kayak INTJ tuh ini banget ya. Aku nggak segitunya. Aku INTJ-nya nggak segitunya. Kayak aku INTJ tuh kayak serius banget gak sih? Kalau INTP tuh yang kayak ya udah. Aku nggak segitunya guys. Kadang aku relate sama yang INTJ, kadang aku relate sama INTP, jadi ya udah. Emang iya ya INTJ suka ketawa? Ya gitu guys. Ya udah, sekarang kita akan Oke, aku akan ngomong ke Gen 12. Tapi di grup deh kayaknya. Aku males guys. Satu-satu. Aku fotoin. Guys, aku lagi live. Bener gak guys menurut kalian? Oke. Oke guys. Gak ada yang belum ada yang jawab, belum ada yang baca. Kayak pada gak mungkin bobo malam minggu, benar. Aku doang yang malam minggu di rumah ya. Sorry deh. Gak akrab kah lab? Iya, aku sama Gen 12 ya, dan lainnya gak akrab. Jadi kayaknya kita harus ada sesuatu deh biar akrab. Kayaknya ya. Ciarari bilang aku pernah bilang kan aku INFJ. Bener. Jadi aku udah tahu, haha. Iya. Emot melet.
Oke, Ciarali kebaca, iya benar banget ya, kebaca INFJ guys. Apalah emot itu begini. Aku juga suka pakai kok. Yang lain dong please, yang lain dong please, jawab aku please. Gak ada guys, gak ada yang bales. Kita tunggu sampai ada 5 orang ya. Kita tunggu sampai ada 5 orang yang balas. Tapi kayaknya aku INTP deh guys. Ayo kita coba cari tentang INTP guys. Kita coba cari INTP. Hai, aku mau tanya dong, INTP orangnya kayak apa? Coba jelaskan. INTP adalah salah satu tipe kepribadian dari sistem kata siapa? Kata aku. Nacia udah jawab guys. Kata aku. Nacia gak percaya. Nacia bilang kata siapa? Aku bilang kata aku. Hah? Ciolin F. Kata Ciolin, aku INFJ. Hah? Cius gak sih? Bohong gak sih dia? Dia bohong gak sih? Hah? Cius. Ya salah semua guys. Udah buyar guys. Salah guys. Nacia ISFP ternyata. Nacia ISFP. Hah, masa sih? Terus Ciolin adalah INFJ. Oke Nin, cukup tahu Nin. Bohong ya kalian. Ya lumayan, tapi ada yang bener kan. Nacia aku bener F sama P-nya. Ciolin hampir 3-3-nya. Hampir, iya. Ciolin aku IN sama J-nya bener. Oh, dulu Nacia ENFP guys, tapi sekarang jadi ISFP. Terus dia udah 2 kali. Oke Nin. Tapi dia kalau ENFP masih masuk akal sih. Dia masuk akal sih jujur. Ya udah deh, kita yahin aja. Kalau depannya percaya, aku juga kalau depannya percaya, tapi dengar dia I kayaknya ya paling I-nya 60% gak sih? Ya biar senang aja, betul banget. Tapi bisa aja tau guys, bisa aja orang yang kelihatannya banget ternyata dia I. Bisa aja, karena emang kayak dia kalau bergaul emang gitu stylenya. Gak apa-apa. Iya lagi. Aku juga sering dikiranya padahal aku I. Tapi makin kesini kayaknya makin percaya kalau aku I. Orang-orang haha, semoga.
Padahal kamu L. Iya bener banget. Aku TikToknya profilnya L loh guys sekarang. Iya ya, harusnya aku pakai ini gak sih? Aku harusnya pakai yang Levi. Ya udah guys, karena yang balas udah lumayan, udah banyak tadi yang nongol, jadi ya udah aku mau bacain top gifter. Haha. Dari kakak yang ke-10 ada Kak Ibnu, terima kasih Kak Ibnu. Yang ke-9 ada Kak Syarik, terima kasih Kak Syarik. Yang ke-8 ada Kak Mita, terima kasih Kak Mita. Yang ke-7 ada Kak Rafa, terima kasih Kak Rafa. Yang ke-6 ada Kak Irfan, terima kasih Kak Irfan. Yang ke-5 ada Kak Rio Rio, terima kasih Kak Rio Rio. Yang ke-4 ada Kak Ucai, terima kasih Kak Ucai. Yang ke-3 ada Kak Dakdik Dukder, terima kasih Kak Dakdik Dukder. Yang kedua ada Kak Rizky Pratama, terima kasih Kak Rizky Pratama. Dan yang pertama ada Kak Wisnu, terima kasih Kak Wisnu. Terima kasih guys. Haha. Bahkan tes MBTI aku belum selesai. Ya isi sendiri. Ya, telat banget baru masuk. Dadah. Bye, makasih. Bye. Dadah.